Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute machen wir die Lektion des A2-Niveaus weiter. Unser heutiges Thema geht um Verben mit Dativ und Akusatif Objek. Jadi kata kerja dengan datif dan akusatif objek. Nah, itu maksudnya apa? Jadi dalam satu kalimat itu dia ada objek akusatif, itu nanti sebagai objek langsung, baru sama objek datif sebagai objek tidak langsung. Nah, objek tidak langsung ini biasanya kalau dalam bahasa Indonesia itu kepada. Contohnya, aku memberikan sebuah hadiah kepada temanku. Nah, nanti kepada temanku itu kalau dalam bahasa Jerman itu dianggap sebagai objek datif. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, jadi struktur yang harus kita pahami terlebih dahulu itu ada subjek plus verb, ya, kata kerja selalu posisi kedua, baru objek datif, lalu objek akusatif. Jadi urutannya harus selalu objek datif dulu, baru objek akusatif. Walaupun nanti ada keadaan tertentu yang harus mendahulukan objek akusatif dulu. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke contoh kalimat, itu kata kerja ini nggak berlaku untuk semua. Jadi maksudnya Verben mit Dativ und Akusativ Objek ini nggak berlaku untuk semua kata kerja. Nah, jadi yang umum yang biasa dipakai itu adalah ini ya. Udah saya pampangkan di sini beserta artinya, bisa kalian catat lalu kalian hafal. Oke, contohnya yang pertama, ich schenke dem Mann ein Handy. Nah, jadi di sini ada dem Mann sebagai objek datif dan ein Handy sebagai objek akusatif. Nah, tadi saya bilang kan objek langsung. Nah, maksudnya objek langsung itu apa? Objek yang bisa dipasifkan. Jadi ini aku menghadiahkan sebuah HP kepada laki-laki itu, kan seperti itu. Jadi apa yang dihadiahkan? Yang dihadiahkan itu kan pasif, dihadiahkan sebuah HP. Nah, maka itu nanti objek akusatif. Baru kepada siapanya itu kan nanti kan jadi objek datif, seperti itu. Cara memahaminya. Baru yang kedua, mein Vater schreibt seinem Freund eine E-Mail. Nah, jadi seinem Freund objek datif dan eine E-Mail objek akusatif. Jadi apa yang ditulis oleh ayahku? Nah, itu kan ditulis, kan sebuah email yang ditulis. Maka itu kan bisa dipasifkan, maka itu adalah objek akusatif. Baru kepada siapanya ya objek datif. Oke, kita lanjut untuk contoh kalimat yang ketiga. Jadi ini harus kita pahami juga ya dari stehlen. Stehlen itu mencuri. Nah, jadi ini agak beda penggunaannya. Jadi tadi artinya kepada itu hanya sebagian besar aja. Jadi ada yang artinya itu nggak selalu kepada objek datifnya. Contohnya kalimat ini. Der Dieb stiehlt einer Touristin die Kamera. Jadi einer Touristin itu objek datif, di Kamera itu objek akusatif. Jadi kan ini artinya mencuri. Berarti maksudnya itu seperti ini. Pencuri itu mencuri kamera dari seorang turis itu. Nah, ini kalau misalnya kita bandingkan dengan kalimat-kalimat sebelumnya kan agak beda ya. Jadi ini cara biar kalian lebih paham itu kalian buat contoh kalimat kalian sendiri. Misalnya 2 atau 3 kalimat udah cukup. Nah, baru kita perhatikan di sini dia ada pakai unbestimmter Artikel sama bestimmter Artikel. Nah, itu bedanya gimana? Jadi itu menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, di sini contohnya einer Touristin. Nah, berarti ini antar pembicara satu dengan yang lain itu belum kenal siapa turis ini ya. Jadi dia hanya cukup tahu sekedar seorang turis saja. Sedangkan untuk di kamera artinya dia udah tahu ini kameranya yang mana yang dimaksud ya. Nah, jadi itu menyesuaikan kebutuhan, sesuai kebutuhan kalian. Oke, kita lanjut. Mein Bruder hat meiner Oma eine Literatur vorgelesen. Nah, jadi ini bentuk infinitifnya dari vorlesen ya. Jadi itu kata kerja kuat. Di sini kita pakai kalimat perfect, maka particip zwei kita taruh di akhir. Baru ini urutannya tetap sama, objek datif, objek akusatif ya. Jadi di sini kalian perhatikan juga hafalan kalau objek datif itu seperti apa. Ini kan dia kan pakai possessive article ya, pakai possessive article dan ini dia pakai
tambah er ya, memang karena seperti itu aturannya di datif. Oke, jadi artinya seperti ini, kita lanjut. Nah, untuk geben. Nah, jadi tadi kan yang di contoh sebelumnya itu kan dia kalau misalnya, objek datif dan objek akusatifnya itu keduanya pakai kata benda. Nah, gimana kalau misalnya ada diganti jadi personal pronomen ya, kata ganti ya, kata ganti. Contohnya, Tina hat ein Buch. Tina gibt meiner Kollegin es. Nah, esnya ini apa? Itu kan untuk Buch, kata ganti dari Buch. Karena kita nggak efektif ya kalau nulis Buch 2 kali ya. Nah, jadi yang lebih efektif lagi kalau kalian ingat peraturan personal pronomen harus selalu, diletakkan di dekat kata kerja, maka yang lebih efektif adalah seperti ini, Tina gibt es meiner Kollegin. Oke, jadi es-nya itu walaupun posisi ketiga, walaupun, eee, dia posisi ketiga ya dia tetap objek akusatif. Oke, kita lanjut ke schreiben. Jadi, wir haben einen Bekannten in Hamburg. Jadi kita mempunyai seorang kenalan, Bekannten itu kenalan, di Hamburg. Nah, berarti ini kan kalau misalnya objek datif ya, kita kan, eee, jadi orangnya itu udah jelas duluan di awal kalimat. Nah, jadi kalimatnya seperti ini, wir haben ihm eine E-Mail geschrieben. Nah, jadi kan der kan ini kan maskulin. Maskulin personal pronomennya kan jadi ihm. Nah, seperti itu. Jadi, karena dia memang posisinya di posisi ketiga ya, kalau misalnya objek datif kan dia posisi ketiga ya, dia lebih dahulu daripada objek akusatif, maka ya nggak ada perubahan ya. Ini karena tadi harusnya objek akusatif di akhir kalimat, cuman karena dia personal pronomen ya dia harus diletakkan di dekat kata kerja, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ada zeigen, itu artinya menunjukkan ya. Jadi gimana kalau misalnya keduanya itu pakai personal pronomen? Eine Touristin hat uns nach einem Weg gefragt. Jadi seorang turis bertanya kepada kami mengenai sebuah jalan. Terus wir kennen den Weg. Kami mengenal jalan itu. Nah, baru kalimatnya seperti ini karena kita udah tahu objeknya, objek datif dan objek akusatifnya. Jadi kita nggak perlu tulis 2 kali, kita bisa ganti dengan personal pronomen. Jadi hasilnya seperti ini. Wir zeigen ihn ihr. Jadi dia, perhatikan ini objek akusatif dan ini objek datif ya. Jadi kalau misalnya dia sama-sama personal pronomen, objek akusatif dulu ditulis. Jadi in itu untuk Weg, jalan, ihr itu untuk, turisnya, turis karena perempuan jadi ia ya. Jadi artinya itu kami menunjukkan itu kepada dia. Nah, itunya itu maksudnya jalan ya. Oke, itu saja. Jadi ini adalah Übung untuk hari ini. Buatlah contoh kalimat dari kata kerja ini ya, supaya kalian bisa lebih cepat menghafal. Karena kalau misalnya kalian hanya hafal artinya saja, tapi tidak langsung menggunakannya dalam suatu kalimat, itu hanya efek jangka pendek. Jadi mungkin besok kalian udah langsung lupa lagi apa yang udah kalian hafal hari ini. Oke, also, wir machen Schluss. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss.